macam nggak yakin. Bu, cari bahagia nggak? Bahagia, sama bapak bahagia nggak? Kalaupun nggak bahagia kan? Ibu jangan hanya menuntut untuk dibahagiakan, tapi ibu juga harus membahagiakan. Halo? Halo? Sama halnya kita di Dharma Wanita ini adalah organisasi, Bu. Ibu merasa bahagia? Enggak? Oke. Ibu harus bisa membahagiakan. Jangan tunggu dulu diri ibu dibahagiakan baru ibu membahagiakan orang lain. No. Saya mau bilang sama ibu, everything starts from you and everything will come back to you. Apa lagi? Yang penting sehat. Udah, segala. Bu, ini kata motivasi. Boleh ibu catat kata motivasi dari saya, jadikan status. Udah, everything starts from you and everything will come back to you. Apa artinya? Segala sesuatu itu datang dari ibu dan akan kembali kepada ibu. Udah. Oh, perhatikan kalimat saya. Udah, jelas ya? Jadi kalau misalnya ibu terus berbuat baik, berkata baik, merespon yang baik, maka seluruh jagat raya juga akan berbuat baik pada ibu. Pasti? Pasti? Pasti apa enggak? Pasti, Bu. Gitu dia. Ingat, Bu, kalau misalnya saya berbuat baik, ibu tak lihat, tapu. Udah, Malaysia. Lihat, bener. Oke, nggak usah merasa diri udah lebih baik, salah. Merasa, ini ada kata merasa di sana nih. Merasa aku lebih baik, merasa agamaku lebih baik, merasa etnisku lebih baik, merasa golongan lebih baik. No. Everybody must be learning. Setiap kita tuh harus belajar. Belajar apa? Belajar menerima perbedaan. Benar kan? Hello. Ibu sukunya apa? Aceh. Ibu apa? Jawa. Ibu apa? Karo. Ibu apa? Iya, ibu apa? Ibu. Udah, apapun suku ibu, apapun agama ibu, ya, dalam kantor desa ini ke satu, benar nggak? Ya, siapapun yang kita pilih hari ini, ya, untuk jadi pemimpin ataupun sudah ditentukan pimpinan itu, maka kita pilih sebagai apa? Orang yang kita keluarkan. Hello? Ingat ya, jangan tanda kutip merasa lebih baik daripada orang lain. Justru orang yang punya pikiran begitu, orang yang berkata begitu, orang yang punya tindakan begitu, dia justru lebih buruk daripada yang lain. Jelas? Budi, ya. Nah, jujur saya pribadi ini tantangannya berat. Apa Bu? Berat. Menjadi seorang pembicara ini berat, Bu. Kalau saya di dalam hati saya, di dalam pikiran saya sudah mengatakan aku lebih baik daripada semua peserta seminar, oh itu bahaya. It is very dangerous. Kalau di Amerika dia dangerous, nyampe di Medan dangerous. Ada kamar sih. Oke, nah ingat ya Bu ya, ingat di dishub ini kita satu bendera. Kalau dia sudah satu bendera, berarti kita satu keluarga. Dalam satu keluarga itu nggak boleh musuhan, benar Bu ya? Yang ibu punya mana? Ibu punya adik, punya kakak, punya abang. Oke, kalau misalnya ibu ada perselisihan dengan abang atau saudara ibu, nyaman nggak? Nggak nyaman, gitu dia. Karena kita semuanya terikat. Ya, kita di bawah satu bendera dan kita berarti satu keluarga. Halo. Ya, marilah kita saling mendukung. Jelas? Nah, itu pembukaan dari saya. Baru pembukaan. Ditambah setengah jam lagi. Makanya buku-buku tua. Waktu saya itu durasinya nggak cukup ini sebenarnya. Ya, Bu ya. Ditambah. Oke, kita tambah lagi 4 hari. Tapi nggak bisa juga. Saya jam 2 harus berangkat lagi ke Kisaran. Ada undangan dari Casper Paul Kisaran. Ya, that's it. Oke, lanjut. Judul kita adalah credibility. Nah, ya, judul kita adalah credibility. Ini ya, ini judulnya yang saya berikan ini sama Bu Rista. Ya, seminar motivasi, betul. Ya, motivasi. Perhatikan Bu. Motivasi itu berasal dari kata motivate. Motivate itu artinya apa? Mendorong, itu dia. Mendukung, ya, mendorong, memberikan semangat, gitu. Oke. Nah, saya udah sampaikan di awal tadi, ibu semua ini adalah sebagai motivator. Motivator buat saya, buat bapak, gitu. Ya, ibu ini adalah para motivator buat saya, buat bapak, buat anak-anak, gitu. Bu, anak berapa?
3, apa? Meski lah. Separuhnya ini. Ya bungkus. Udah 3 anak. Dah, siapa motivatornya? Ibu. Itu dia. Motivatornya itu ibu. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya ibu, saya jujur saya bilang, kalau misalnya istri saya udah sakit, saya bingung. Kenapa? Yang nyiapin makan siapa? Yang ngurus anak-anak siapa? Benar kan? Ya? Tapi kalau bapaknya sakit aman, mamanya sehat aman. Itu dia. Tapi kalau mamanya sakit bingung, bapaknya bingung. Aku kayak mana nih mau kerja nih, mau pikir gimana? Nanti anak-anak gimana? Tapi kalau bapaknya sakit nggak apa-apa. Kalau mama gitu, ya mamanya kerja gitu. Ya kan? Makanya wanita biasa. Tepuk tangan untuk para wanita. Nanti satu sesi lagi Bu, khusus untuk para wanita itu ada seminarnya sendiri. Ya kemarin saya diundang juga di kejaksaan. Kemudian jadi untuk di dinas juga itu bicara tentang apa? Tentang wanita. Nah, itu ya. Kalau ini kan tentang karakter building. Karakter itu ya adalah karakter. Saya jelaskan. Building itu adalah membangun. Dan bagaimana kita bisa membangun karakter misalnya yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita udah kumpul-kumpul seperti ini kan organisasi nih. DWP ini adalah organisasi, benar ya? Dharma Wanita Persatuan. Ingat Bu, judulnya adalah Dharma Wanita Persatuan. Berarti kita nggak boleh bercerai-berai, benar? Beda pendapat boleh. Oke. Tapi ingat Bu, sekali lagi kata merasa itu jangan dimunculkan. Udah? Kata merasa jangan dimunculkan. Udah? Ya. Ibu boleh kasih pendapat, tapi jangan merasa pendapat ibu harus didengar. Iya, diterima atau diturutin. Hello? Ya, boleh menyampaikan pendapat, boleh mengingatkan. Oke. Tadi B yang tadi masih bahagia ya. B yang kedua ya. Lupa saya. Oke. B yang kedua itu apa? Mencari apa? Mencari berkah. Oke. Ada nggak orang udah punya penghasilan tapi nggak berkah? Ada. Ya, jangan ngegas. Ya. Gak usah digas-gas gitu. Aduh, hancur. Oke, nah, kalau mungkin ibu keringan atau apa gitu ya udah. Doakan aja teman ibu ya kan ibu. Udah. Jadi yang pertama adalah bahagia. Yang kedua adalah berkah. Gitu dia. Apa pertanda berkah? Pertanda dari berkah itu adalah rezeki ibu yang kemarin itu hari ini belum habis, udah datang lagi rezeki baru. Itu salah satu pertanda berkah. Ya Bu ya, kalau kemarin ibu sehat, hari ini masih sehat, berarti berkah, gitu ya. Iya kan? Makanya setiap hari kita harus bersyukur dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru bersyukur? Bahagia. Bersyukur. Iya, ya harus bersyukur dulu baru bahagia, gitu dia. Jadi kalau misalnya nanti ibu mau memilih bahagia, kalau nggak bahagia nggak bersyukur berarti. Ya kan? Nah itu dia. Jadi kita harus bersyukur dalam kondisi apapun. Karena apa? Kita yakin dan percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita dan keluarga. Benar? Oke, baik. Oke, nah itu tadi 2B. Yuk, akan kita bahas berikutnya. Tolong kalau misalnya udah aja kasih tahu, ya kita break sebentar. Oke, Bu duduknya tegak. Oke, menghadap ke depan. Oke, duduknya tegak menghadap ke depan. Oke, tangannya Bu seperti ini di depan dada. Oke, tangannya seperti ini. Diangkat. Bukan letak di meja. Oke, tangannya diangkat seperti ini. Oke, letakkan di depan dadanya, bukan di depan buahnya. Di depan dadanya. Oke, Bu, Ibu begini Bu. Lurus. Sudah. Pak, soalnya jangan diturunkan Pak ya. Udah naik kan? Iya, naikkan aja barang tua. Udah? Sudah? Ikuti saya ya. Oke, ikuti. Goyang! Ha! Ya cukup. Suruh kali mau joget. Nanti ada sesinya lagi. Nanti ya, jangan sekarang. Ya, ada sesi lagi. Ya boleh saya? Iya. Jangan sekarang. Nanti siap ini. Yuk kita bahas yuk. Karakter itu apa sih sebenarnya? Yuk. Karakter itu adalah sikap positif dan negatif Anda. Ya. Karakter itu apa? Sikap positif dan negatif Anda. Kenapa? Karena ada baik, karakter buruk, betul? Ya.
Ada karakter baik, ada karakter buruk, gitu dia, ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya perhatikan kalimat saya, ya, boleh Anda catat, jadikan status. Udah. Jika Anda ingin menjadi orang yang baik, maka duduklah dengan orang-orang yang baik supaya ibu bisa menjadi orang yang baik. Jelas? Cocok? Cocok? Cocok. Oke, lanjut ya. Boleh catat, jadikan status. Oke. Iya. Kalau ibu ingin menjadi orang yang sukses, maka duduklah dengan orang-orang yang sukses supaya ibu bisa sukses. Jelas? Jelas ya? Oke. Kalau ibu duduknya dekat sih sama orang cerita gibah aja, ngeluh aja, gitu kan? Duduk ngopi gibah, duduk ngopi ngeluh. Stop aja. Udah. Ya, stop dulu bentar ya. Lanjut lagi. Maunya tadi acaranya jam 8 pagi. Iya kan? Karena rata-rata bekerja semua. Oh, jadi bekerja absen. semua. Ibu ketua polisi. Oh iya. Kan absen dulu Pak Edi. Mereka kan absen dulu di PD masing-masing baru itu. Itu sampai seminar wanita ya. Hah? Nanti kita bicara lagi. Itu sudah semua dari itu ya. Itu sudah semua dari itu. Apa aja nanti? Nanti kita rincikan. Tapi nanti kan nanti kalau nanti tadi tentang wanita masuk ke kita tiga bulan kemudian. Bicara. Sekaligus waktunya deh. Oh gitu. Jadi satu. Oh. Udah Bu? Udah. Bu, udah. Ya, izin saya lanjut ya. Oke, baik. Perhatikan kalimat saya, ya. Jika apa tadi? Jika, oke, ulangi lagi. Oh, Hancur. langsung nyambung. Apa tadi? Kalimat saya. Ya. Ya, jika ibu ingin menjadi orang baik, maka duduklah dengan orang-orang yang baik supaya ibu bisa menjadi orang yang baik. Itu dia. Oke. Tapi kalau misalnya ibu ketemu di DWP, misalnya ketemu dengan orang yang suka ngeluh, menyebarkan energi negatif, akhirnya ibu jadi apa? Jadi punya pemikiran negatif. Oke. Nah, itu yang harus kita jauhi. Semua kita temani, tapi untuk hal-hal negatif itu kita coba jauhi. Udah jelas ya? Oke. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka duduklah dengan orang-orang yang sukses supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi orang yang alim, maka duduklah dengan orang-orang yang alim supaya kita bisa menjadi orang yang alim. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, maka duduklah dengan orang-orang yang kaya supaya kita Kaya. enggak kaya. Kalau mau kaya kerja. Iya. Masa ibu ini kaya saya deketin saya jadi kaya? Enggak lah. Gitu kan? Oke. Kecuali saya kawin sama ibu ini langsung kaya otomatis. Udah ya kan? Gitu. Oke. Lanjut. Pengusaha. Ya, pembentuk karakter itu apa Bu sebenarnya? Yaitu lingkungan. Ya, pembentuk karakter itu apa? Lingkungan. Lingkungannya apa aja Bu? Ada keluarga, kemudian ada sosial, ada sekolah, ada terakhir apa? Kerja.
Gitu dia. Nah ini adalah sosial, ya lingkungan sosial, ya. Kemudian ibu bekerja, ibu juga adalah lingkungan kerja, gitu ya. Bu, di dalam lingkungan sosial seperti ini, organisasi, di dalam lingkungan pekerjaan ibu jangan pernah iri lihat orang lain. Bu, kalau ibu lihat ibu ini, hari ini dia beli sawah, nggak apa-apa, ibu tenang, gitu ya. Nah, gue, gitu ya. Ibu jangan demam. Gitu ya. Ibu jangan demam, gitu ya. Oke, ibu ini bisa tenang, tapi ibu ini demam, gitu ya. Udah. Kemudian bulan depan ibu ini beli mobil, gitu ya. Ibu ini tetap tenang. Ibu ini mulai kejam. Udah. Kemudian ada kan di bawah macam-macam ya. Kemudian bulan depannya, bulan ketiga beli lagi aset, gitu ya. Beli rumah, gitu ya. Rumahnya di kawasan elit pula itu. Oke. Nah, harganya 2M, ya. Ember, oke. 2M. Udah, ibu ini masuk rumah sakit, gitu ya. Oke, jadi ya kita nggak usah iri dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Hello. Harusnya kalau kawan kita itu punya sesuatu yang lebih, kita bersyukur. Kawan kita punya mobil baru, bersyukur, senang. Aku senang loh kamu punya mobil baru, gitu ya. Bisa lupa. Betul? Nggak usah iri. SMS, senang melihat orang senang. Enggak boleh. Harus ikut saya, ya. Senang melihat orang senang, itu dia. SMS-nya begitu. Udah, senang melihat orang senang, itu dia. Ya, jadi lapang hatiku. Jadi kalau misalnya ada kawan tuh punya sesuatu yang lebih, lapang hati kita, ya. Ibu lagi, lihat. Ibu itu kok tengok jilbabnya itu harganya mahal, ini aku. Biarin bu, mau punya jilbab baru biarin. Ya, ibu itu punya tas baru, punya tas baru, biarin, gitu dia, nggak peduli, jelas. Bu, ibu boleh pakai apa yang merasa ibu nyaman, jelas. Meskipun itu harga murah, ya kan, tapi ibu pakai nyaman, pakai. Halo. Ibu itu bukan toko baju, jangan, no, biasa aja. Saya pakai ini biasa-biasa aja bu, nggak ada yang luar biasa, gitu ya. Kalau yang saya gunakan ini, yang saya pakai ini, nah ini namanya tanjak, ya, ini namanya apa? Tanjak, gitu ya. Nah, atau tengkulok. Nah ini adalah kopi khas Melayu, gitu ya. Oke, ya. Bukan tengkulok, namanya tengkulok, ya, tengkulok atau tanjak. Tanjak itu karena dia berbentuk gini, tanjakan, ya, artinya menaik, ya. Oke, nah ini dia punya artinya masing-masing. Ini punya artinya masing-masing. Ini adalah berapa lipatan yang ada artinya masing-masing. Oke, nah kebetulan saya mau jual ini juga. Karena banyak pejabat itu beli sama saya untuk souvenir. Kan biasanya pejabat itu ada tamunya nih. Oh saya belilah satu ya untuk souvenir gitu dia. Iya, karena Bu, saya mau bilang Medan ini tanah Melayu, bukan tanah Batak. Perhatikan ya. Jadi kalau dibilang Medan itu Horas itu salah, ya kan? Nah, jadi Medan itu adalah Ahoy. Kalau Horas itu Tapanuli Selatan, ya Tapanuli Utara. Nah, kalau misalnya di Kabanjahe, mereka nggak mau dibilang orang Batak. Mereka adalah orang Karo. Nah, gitu ya. Oke, saya pernah ngisi training di sana. Bu, ini kan orang Batak. Enggak, kami Karo, katanya gitu. Sama juga orang di Aceh. Mereka nggak mau dibilang orang Aceh, mereka orang Gayo. Iya, orang Gayo nggak mau dibilang orang Aceh gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa. Ya, yang penting kita sama-sama orang Indonesia. Seperti itu kan. Kita lanjut ya. Nah ini Bu, karakter yang baik atau sikap yang baik. Perhatikan Bu, ya. Yang nomor 1 Bu. Nah ini dia nomor 1. Tepat waktu. Pertanyaannya, apakah Ibu tepat waktu? Iya kan? Pertanyaannya, apakah Ibu tepat waktu gitu ya? Ya, nggak usah Ibu jawab tapi dalam hati, aku belum gitu ya. Oke. Nah, mulai hari ini mari Ibu sama-sama kita menjaga waktu. Kenapa? Because time will not come back. Karena waktu itu tidak akan kembali. Bahkan di dalam Al-Quran Tuhan sudah bersumpah, Allah sudah bersumpah apa? Ya, for the sake of time. Apa artinya? Wal asri. Artinya demi masa, demi waktu. Artinya apa? Allah bersumpah demi waktu. Artinya apa? Supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu. Hello?
Hello, ya, bagi pebisnis time is money, bagi pebisnis gitu ya. Nah, bagi kita Bu, jangan kita sia-siakan waktu itu kan. Ya, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Apapun itu, untuk hal-hal yang positif gitu ya. Oke, kemana waktu. Yang kedua Bu, kompeten. Ya, punya karakter atau sikap yang baik itu yang kedua adalah kompeten. Maksudnya apa? Di dalam wanita persatuan ini, dinas perhubungan, ya. Oke. Nah, Ibu di bagian apa? Di kepengurusan, di bagian apa? Oh, semuanya udah pensiun. Ya. Berarti bagian anggota. Nah, anggotanya di bagian apa? Kan ada anggota, nggak ada bagiannya. Enggak. Ada kan? Khusus. Ada ekonomi aja kak, ekonomi aja. Oh, oke, baik. Oke, kalau Ibu bagian ekonomi, kalau Ibu pendidikan, ya ada ekonomi, ada pendidikan, ada sosial, ada budaya gitu ya. Sosial budaya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, apakah Ibu kompeten di bidang itu? Gitu kan? Nah, buat sesuatu ya yang aktif gitu ya. Oke. Nah, karena kan Ibu adalah bagian dari pengurus. Next, number 3, nomor 3, menghargai deadline. Nah, misalnya kita sudah tentukan, kita mau adakan acara motivasi misalnya gitu, seperti hari ini. Oke. Nah, deadline-nya adalah hari ini, maka persiapannya harus begini segala macam. Oke. Nah, I want to tell you everybody, preparation is very important if you want to do many activities. Apa bilang tadi? Iya, yang penting sehat ya. Oke. Nah, itu aja. Iya, yang penting sehat. Iya. Saya mau sampaikan sama Ibu semuanya, ya, apapun kegiatannya, apapun agendanya, yang paling penting adalah preparation. Apa artinya? Persiapan, gitu ya. Ya Bu, Ibu sudah punya anak gadis? Punya anak lajang? Punya, oke. Bentar lagi Ibu akan mengkawinkan, atau sudah mengkawinkan? Insya Allah, coming soon, ya, segera. Nah, berarti butuh persiapan, betul kan ya? Ya Bu ya? Iya. Ibu punya anak juga kan? Mau sekolah juga kan? Oke, jenjang pendidikan juga akan naik terus naik kan? Nah, itu pasti juga butuh persiapan. Bukan hanya bicara biaya, ya, tetapi sekolah mana yang boleh tuju, tempat kosnya dia, ya, kemudian buku-bukunya dan segala macamnya. Right? Oke deh, itu dia. Jadi perlu kita membagi deadline. Yang keempat, mengembangkan integritas. Nah, ini penting, ya, ini penting. Bu, saya tanya, Ibu punya grup WA? Ada. Oke, cuma 5 orang yang jawab. Berarti cuma 5 orang ya. Oke, yang punya WA. Bu, saya tanya lagi, Ibu punya grup WA? Punya. Oke, ya ada sekitar 15 orang yang jawab. Oke, saya tanya lagi, Ibu punya grup WA? Punya. Oke, kayaknya semua. Itu dia. Pertanyaannya, ya, apakah Ibu aktif di grup WA? Aktif, ya aktif cuma gini aja. Gini, ya. Itu namanya nggak aktif, Bu, ngintip. Ya kan? Oke? Nah, sementara Polista udah kasih pengumuman, hari ini kita seminar motivasi, jam segini. Oke? Kan minimal kasih jempol. Ting. Minimal. Itu menunjukkan Ibu masih hidup. Betul? Iya, kalau di grup WA itu Ibu harus aktif juga. Jangan cuma gini-gini aja, siapa yang tahu? Iya, ngintip aja, ya. Nah itu, jadi Ibu harus apa? Harus aktif, ya Bu. Di grup WA ini sering kali kejadian. Saya juga gitu kan. Nah, share. Nanti kalau ada nge-share lah sesuatu kan, oke, saya cuma lihat gini aja, oke. Nanti orang yang ngirim itu bisa lihat, oh ternyata si Yogi nengok doang gitu ya. Oke, nah jadi Bu, ada juga yang ngirim gini. Ya, dia ngasih jempol, saya kasih jempol, dibalas, gitu dia, ya. Oke, nah kenapa? Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, Bu, itu sangat bernilai. Itu menunjukkan karakter baik. Perhatikan kalimat saya, ya. Sekecil apapun kebaikan orang lain yang kita ingat, berarti kita ada termasuk orang baik. Perhatikan. Padahal Bu, di WA, di grup itu, dia cuma tuliskan apa? TX. Apa artinya? Thanks. Itu pun saya balas. Itu dia. Itu pun saya balas. Oke? Kemudian ada lagi. T sama Q. Thank you. Itu pun saya balas. Ya kan? Nah, kemudian dia kasih jempol. Saya balas juga kasih jempol. Gitu ya. Itu pertanda apa? Saya menghargai orang. Itu dia. Bagaimana dengan ini? Gitu ya. Pernah nggak Ibu udah ngomong terima kasih, tapi teman Ibu nggak balas, cuma baca doang. Ada nggak? Pernah? Sering kali pun. Saya pun juga gitu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Dibacanya, tapi nggak balas. Nggak apa-apa. Hati itu sudah tidak saya lupa. Nggak apa-apa.
Mas. Udah. Ya Bu. Halo. Oke. Ya. Nah, kalau ibu membalas, berarti ibu punya integritas, ada kepedulian. Jelas Bu? Ya, berarti ibu punya kepedulian. Ya, jangan sa lewat aja. Oke, kasihan orang yang ngirim Bu. Ini udah baca apa belum sih ini hidup enggak orangnya? Oke, nah ini. Lanjut yang berikutnya. Yang kelima apa? Bersikap sopan. Gitu dia. Ibu antara pimpinan ketua dengan bawah dengan ketua, kemudian sejajar dia. Nah itu semuanya adalah harus bersikap sopan. Gitu dia Bu. Ya, jadi kita sama teman juga nggak boleh sembarangan, apa Bu? Sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. OTB, tidak boleh. Ya Bu, OTB, tidak boleh. Alright, oke. Kemudian lagi yang keenam apa? Yang keenam, menghormati rekan kerja. Tadi kenapa terjadi perselisihan ibu? Ya, kenapa ibu bisa berselisih dengan ibu ini? Kenapa? Karena tidak menjaga 2M. Apa itu 2M? M yang pertama adalah menghargai, M yang kedua adalah menghormati. Itu dia. Oke, ibu harus bisa menghargai privasi orang lain. Ibu harus bisa menghormati apa yang orang lain kerjakan, gitu dia. Oke. Nah, dia beragama sesuai dengan agamanya. Oke, kita hormati. Ya, kita tidak boleh mencampuri, kita tidak boleh mengganggu. Hello. Nah, itu harus kita jaga. Dia punya pendapat begini, ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa paksakan pendapat kita, harus dia terima. Benar kan? Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menerima pendapat kita. Tugas kita cuma mengingatkan, menyampaikan. Dia terima, bagus. Nggak terima, nggak apa-apa. Hello. Karena hidayah itu milik Allah. Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia, bukan manusia. Benar. Saya nggak bisa bolak-balikkan hati ibu, nggak bisa. Itu dia. Tapi itu kuasanya Tuhan. Itu dia. Ya. Hari ini Anda bisa bilang yes, besok bilang no, terserah Anda. Gitu dia. Oke. Nah seperti itu. Oke. Nah jadi kita harus bisa saling menghormati. Lanjut yang ketujuh. Ya. Apa itu? Tidak bergosip. Ini yang payah. Ya, tidak bergosip ya. Besok ya gitu nyampe di kantor DWP ya dishub. Gimana kok? Iya aku juga gitu. Makin dalam lagi. Kau tahu deh? Oh iya aku juga gitu. Oke. Apalagi kalau wanita ketemu dengan wanita lainnya, gitu kan? Oke. Maka berkembanglah ceritanya. Ya. Apalagi kalau ada satu bilang, aku cerita sama kau aja ya. Tapi kalau jangan kau bilang sama yang lain. Kau macam gak percaya kau sama aku ya. Kau tengok aku kemana-mana, aku sendiri loh. Gak percaya sama aku. Betul ya? Iya. Oke. Jadi kan ternyata kan ibu itu. Oh gitu dia. Oh nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Udah. Tapi kau ingat ya, kau janji ya. Jangan kau bilang ya. Tenanglah. Mana mungkin aku bilang. Kan aku bilang dari tadi. Besoknya lupa nih. Jumpa ya. Aku sebenarnya nggak mau cerita. Tapi karena udah kau pancing kayak gitu ya kayak mana? Aku nggak mau cerita. Aku udah janji sama siapa tadi. Ya kemana? Aku udah janji sama dia. Tapi ini aku sedikit aja dulu. Sedikit aja bilang sama kau ya. Apalah kau ini macam nggak kenal aku aja. Aku ini mau di sini di DWP di sub ini aku yang paling bisa menjaga informasi, ya menjaga rahasia. Ya kau tengok aja. Apa tadi? Iya. Udah ceritanya sedikit ya, Oke, udah ya sedikit aja. Ya udah lah. Apa sih jumpa lagi ini? Iya kan? Jangan bilang-bilang ya. Itu ya. Jadi itu kok jangan bilang-bilang. Ayo satu DWP di seluruh tahu semua. Itu namanya rahasia umum. Rahasia. Ingat ya, ini rahasia. Ini rahasia, tapi umum. Semua tahu namanya rahasia. Ya kan? Oke, good. Ternyata semua nggak bisa percaya. Tidak bergosip. Ya, yang kedelapan, tidak membawa pekerjaan pribadi ke kantor. Nah, ini juga berat nih kan. Ya. Kalau misalnya ibu misalnya di luar dari jam aktivitas ya organisasi atau pekerjaan ya silakan kalau mau ada bisnis sampingan no problem, gitu kan. Nah problemnya adalah pas lagi jam kerja atau jam organisasi yang lagi apa sendiri udah mulai dia nyebarkan apa katalog. Ntar lagi kan udah Ramadan, kue bangkit, katalog, nastar, ya kan, nastar, ya kan, oke, kue bangkit dari kubur.
lontong Paris. Bu, ya, udah. Nah, beri kacang kojen. Udah, itu ibu yang jualan kue. Yang satu lagi jualan apa? Tas, sama baju, sama jilbab, gamis 10 kali bayar. Buka gerai. Nah ini dia. Ini boleh punya bisnis sampingan tapi di luar dari jam. 9. Memperhatikan penampilan. Oh, ini penting ya. Apalagi ibu tidak hadapan suami, ya oke. Mohon maaf, ada ungkapan Bu, ada ibu tanda kutip ini tanda kutip ya. Ibu harus seperti pelacur di depan suami, Ini depan suami. Tapi ini ungkapannya agak kasar sebenarnya, oke? Nah maksudnya itu adalah berbuatlah penampilan yang sebaik mungkin di hadapan suami, gitu dia, oke? Nah, sebaik mungkin, seharum mungkin di hadapan suami. Itu nilainya ibadah. Karena ibadah orang menambah lagi ya. Penampilan di dalam berpakaian ada 3 syarat gitu. Wah, ini penting ya. Bersih, rapi, wangi. Oh, ini dia ya Bu ya. Ya, bersih, rapi, wangi. Tolong ibu siapkan 3. Oke? Jangan udah bersih, udah rapi tapi bau. Iya kan? Oke. Nah, saya pribadi aja sebagai seorang laki-laki, karena profesi saya adalah sebagai pembicara, di mana-mana saya ada deodoran. Oke, kemudian ada perfume. Tadi itu saya masuk kemari, Bu Rista langsung bilang, harum wangi apa ini? Kencana, wangi kencana. Kencana ungu ya, dia. Padahal saya pun nggak tahu wangi apa. Kencana, mana ada kencana ungu? Kencana. Iya. Kencana. Bapak itu yang bilang kencana. Nah, jadi Bu Rista pencium aroma saya gitu. Buka pintu tadi, itu saya masuk, aroma apa ini gitu kan? Wah, langsung gitu. Nah, jadi saya sebagai seorang laki-laki seperti itu. Ayo, bukan kencana, cendana. Oh, cendana. Oh ya. Bukan Cendana ya. Bukan merek sarung. Bukan merek sarung, cendana. Oh, cendana ya. Oke. Macam melati gitu ya. Wah, ada kuntilanak tuh. Oke, nah jadi intinya apa? Bersih, rapi, wangi. Kalau ibu jaga, ya, oke, ya. Jangan pulang nanti udah bersih, rapi, tapi oke, lanjut. Oke. Nah, Bu, semua itu berawal dari mana, Bu? Untuk karakter mindset. Apa, Bu? Bahasa yang kuat? Mindset. Ya, Bu, saya mau bilang mindset itu beda dengan mindset, ya. Beda ya Bu ya? Iya, mindset beda dengan mindset ya. Kalau mindset itu dia bisa kan kendor. Ibu bisa sukses, ibu bisa gagal, ibu bisa baik. Itu karena apa? Mindset. Bermula dari cara kita berpikir. Mindset itu artinya cara pandang, cara kita berpikir. Itu dia. Ya, saya ulangi lagi, perbanyaklah ibu ngopi. Ya, perbanyak apa? Ngopi, ngobrol pintar. Ya Bu ya? Udah, perbanyak ngopi, ngobrol pintar. Saya udah tahu ibu ini orangnya alim, saya deketin supaya saya bisa terpengaruh kealimannya dia. Jelas? Saya tahu ibu ini adalah sukses dalam bisnisnya, ya, bisnis gamis. Oke? Gamis, oke. Saya deketin, udah, supaya saya nanti terinspirasi dari usahanya beliau. Saya lihat dari ibu ini adalah pengusaha kue, ya kan? Kue, oke? Saya belajar dari beliau, oke? Dan akhirnya apa? Saya terinspirasi, gitu dia, oke? Nah, jadi ibu ini tergantung dari apa? Mindsetnya. Jadi kalau misalnya dulu sebelum saya menikahi istri saya harus tahu dia sering berteman dengan siapa. Dan benar, dia, ibu berteman di kamar mandi. Okay. Jadi saya tanya, karena saya ingin menjadikan dia sebagai istri saya tanya, dia mainnya sama siapa dan di mana, gitu deh. Dan saya lihat cara dia berpakaian persis sama dengan temannya. Gitu jumpa sama saya ubah, gitu dia. Mohon maaf, pakai celana ketat, oke, pakai baju agak ketat, kan? Saya jadi short, gitu. Oke. Nggak apa-apa kalau buat saya aja, tapi kalau buat yang lain, saya yang rugi, benar kan? Hello. Karena saya ingin menjadikan dia sebagai istri saya, gitu dia. Makanya Pak, ketika dia jumpa sama saya, semua jadi berubah, gitu dia.
Jadi kalau misalnya ibu berjumpa dengan bapak dan kondisi ibu sama bapak berubah menjadi lebih baik, maka pasangan itu adalah pasangan yang baik. Itu dia, ya. Tapi kalau misalnya semakin buruk kondisinya, berarti bisa jadi salah pasangan. Bisa jadi. Saya nggak bisa tidak mengatakan pasti, tapi bisa jadi. Tapi kalau misalnya keduanya saling mengingat untuk kebaikan, untuk menuju hidup yang lebih baik, maka itu insya Allah adalah pasangan yang baik. Lanjut, kita lanjut. Dari mindset, ya kan, ada attitude, apa dia? Sikap, oke? Kemudian behavior, artinya perilaku, kemudian action. Nah, kalau misalnya ada sikap, ya, kemudian lagi behavior dan action ini, nah ini bisa sejalan, ya, punya sikap yang baik, punya perilaku yang baik, punya kemudian dinyatakan atau ditunjukkan dengan action yang baik, maka bisa akan mencapai yang namanya sukses, gitu ya. Nah, sukses itu Bu, ya. Ini titik nol, kemudian ini adalah titik sukses. Perhatikan ya Bu ya. Ini titik nol, ini titik sukses. Dia di dalam kehidupan nyatanya tidak seperti grafik ditarik garis lurus begini, enggak. Tapi mencapai sukses itu dari nol tadi, belok sana, belok kiri, ke depan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan akhirnya bisa menuju sukses. Gitu dia. Jalan hidup manusia itu berliku-liku, benar? Iya kan? Ibu aja datang ke jalannya itu ada yang lurus, ada yang belok, ada yang berlubang, benar? Iya kan? Itu dia. Oke, kemudian jika ada tantangan-tantangan yang lainnya, semuanya kita hadapi. Itu dia. Dan akhirnya apa? Ibu bisa nyampe ke kantor ini. Nah, berarti ada sudah sukses menuju ke kantor ini. Gitu dia. Tinggal kita bagaimana bisa sukses menjalani kehidupan kita. Right? Oke. Nah, ibu duduk di sini, ya. Ibu terima apa? Terima mindset baru. Oke. Kalau orang punya mindset baru, cara pandang baru, oke? Nah, maka dia akan apa? New results. Artinya punya hasil yang baru. Kenapa? Karena cara berpikirnya baru, gitu dia. Oke? Tapi kalau misalnya cara berpikirnya masih yang lama-lama, ya lama-lama juga dia, gitu dia. Oke? Nah, jadi ya dengan harapan dengan adanya motivasi yang kita buat seperti ini, maka ini akan bisa menciptakan suasana yang baru. Ya, saya sangat berharap, ya, buka hati dan pikiran ibu sekalian. Perhatikan kalau saya. Buka hati dan pikiran ibu sekalian. Terima motivasi saya yang baik-baik. Udah, kemudian adakan perubahan cara berpikir dan cara bertindak ibu. Maka saya yakin dan percaya DWP, Dharma Wanita Persatuan di seluruh Provinsi Sumatera Utara akan menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih solid. Cocok? Cocok? Oke, good. Gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah merasa dia tahu semuanya, ini dia fixed mindset. Apa artinya? Seperti kata dalam tempurung, menganggap dirinya udah tahu semuanya, padahal dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Oke? Nah, tetapi bagi orang yang selalu growth mindset, artinya apa? Dia selalu ingin bertumbuh, dia selalu ingin berkembang, dia selalu ingin belajar, dia ketemu dengan siapapun, dia ingin menimba ilmunya. Nah, hari ini misalnya kita ada ibu ketua, ada ibu wakil ketua, ada pengurusnya, kita bertemu dengan mereka, kita coba gali informasi dari mereka. Ya, ada apa dan bagaimana segala macam. Nah, kembali lagi ke tadi, jangan pernah merasa lebih tahu daripada orang lain. Hello? Perhatikan kalimat saya. Jangan merasa lebih tahu daripada orang lain. Anggap orang lain itu penting di mata kita. Anggap semua orang itu penting di mata kita. Itu dia. Hello? Ingat, ada aksi, ada reaksi. Oke? Perhatikan kalimat saya. Boleh Anda catat. Kalau Anda ingin dihormati, jadikan diri Anda pantas untuk dihormati. Boleh Anda catat? Jadikan status. Saya ulangi lagi. Kalau Anda ingin dihormati, jadikan diri Anda pantas untuk dihormati. Kalau Anda ingin dihargai, jadikan diri Anda pantas untuk dihargai. Kalau Anda ingin disayangi, jadikan diri Anda pantas untuk disayangi. Kalau Anda ingin dicintai, jadikan diri Anda pantas untuk dicintai. Jelas? Oke. Sebaliknya, keadaan realitanya saat ini banyak kali orang tuh pengennya dicintai, pengennya disayangi, pengennya dihormati, pengennya dihargai, tapi kata-kata dia, perilaku dia, pengennya ditampari. Betul nggak? Itu namanya egois.
Bu, kalau ibu tidak merasa bahagia di DWP ini, bahagiakan dulu orang lain. Ya kan? Bahagiakan dulu orang lain. Bu, percaya nggak dengan kata take and give? Artinya memberi dan menerima. Udah? The power of giving. Apa artinya? Kekuatan sedekah. Ibu berbuat baik sama orang lain, kira-kira orang akan baik nggak sama ibu? Akan baik nggak? Tapi kalau misalnya ibu menebarkan hal yang negatif, kira-kira ibu bakal terima hal yang sama nggak? Itu dia. Baiknya seperti itu. Ya, kita harus kaji ulang. Sebelum ibu berbuat, coba balikkan kepada ibu. Jalan. Ya, iya, nggak apa-apa. Ya, ibu ini menguap. Ya, yang saya pelajari, saya ngisi seminar dimanapun. Ya, menguap itu menular. Menguap itu menular. Udah, oke? Jadi ibu ini sudah menguap. Ya, kita lihat nanti siapa penguap berikutnya. Ya, kita tunggu siapa penguap berikutnya. Udah, iya, oke. Nah, saya percepat, ya. Nah, kalau di sini dia kata-katanya adalah masih negatif. I can't do this, artinya saya tidak bisa melakukannya, maka harus diganti. Saya bisa mencoba dengan cara yang lain, gitu dia. Oke. Nah, ini ada yang dia fixed mindset, itu artinya apa? Sudah merasa tahu, gitu dia. Jadi nggak perlu belajar lagi, gitu dia, ya. Nah, itu dia. Itu harus diubah, ya. Makanya bentuk training atau seminar kayak ini penting kali Bu Rista, ya. Ya kan? Untuk apa? Saya sampaikan sama semuanya. Training atau seminar kayak gini ini penting, ya, dibuat di berkala. Kenapa? Ibu kan punya anak nih, sering nggak nasihatin anak? Sering kan? Ya, udah itu dia balik lagi kan? Udah nasihatin, balik lagi dia kan? Udah kan? Dia sama kayak ibu. Betul nggak? Sama kayak ibu. Ibu dikasih nasihat, besok gosip juga. Udah, oh jangan gosip, besok gosip juga. Betul nggak? Karena manusia itu harus diingatkan, benar? Nah, jadi ya, buat kayak gini Bu Rista, bolak-balik, ya. Oh enggak, masalah siapa yang berbicara terserah bebas saja, ya, nggak mesti saya juga. Oh iya, kalau enak makan. Oke, nah ini dia, ya, kayaknya ini sepertinya saya juga. Oke. Setiap manusia punya masalah? Iya. Benar? Benar. Oke, di DWP ada masalah? Kita minimalisir, kita perkecil, ya. Oke. Apa saya bilang di sini? If you think a problem is a problem, it will be a problem. Okay? If you think a problem is a challenge, it will be a motivation. Jika Anda berpikir sebuah masalah itu adalah masalah, maka sampai kapanpun dia akan menjadi masalah. Jika Anda berpikir masalah itu adalah sebuah tantangan, maka dia akan menjadi apa? Motivasi. Gitu dia, ya. Oke, lanjut. The world is dynamic. We don't have to worry too much. Everything in this world will change. Step by step and take action. Jadi ibu-ibu DWP ini harus jago bahasa Inggrisnya, ya kan? Karena namanya dinas perhubungan. Jadi harus bisa menghubung-hubungkan. Iya, betul. Benar kan? Betul ya. Apa bahasa penghubung? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tuh dia. Ya kan? Bahasa Arab, bahasa Mandarin. Tadi malam saya ada meeting, Bu nggak tahu kan? Nggak apa-apa. Udah. Biar fokus. Tadi malam saya ada meeting di Kadin Sumur. Udah. Saya bertemu dengan apa? Dua orang pengusaha dari Cina. Ya. Bosnya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi dia ngomongnya bahasa Mandarin. Saya gitu. Saya terbelalak karena saya juga nggak ngerti. Udah. Kemudian dia bawa anggotanya dia berbahasa, dia bisa bahasa Mandarin, dia bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak bisa. Langsung dia terjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya menjadi penerjemah bahasa Inggrisnya. Ada satu pebisnis, ada lagi ketua Kadin. Is there everything is there talking about business? Not so much. Oke, baru saya terjemahkan kembali. Gitu. Oke. Nah, jadi penting Bu, DWP harus jago bahasa Inggris. Kalau emaknya aja jago bahasa Inggris, kayak mana anaknya? Otomatis. Karena emaknya bisa. Pasti dia akan menjadi motivasi buat anak. Masa mama bisa, nggak bisa? Pasti udah ngomong pakai bahasa Inggris. Tutup pintu. Close the door. Buka pintu. Open the door. Buka hatimu.
open your heart. Iya, kan? Buka pikiran dulu, open your mind. Iya. Duduk di sini, sit down, ya kan? Kemari ya, come here. Bahasa India, coba here. Coba here, kemudian Come here. gede. Comhere, Oke. Comhere juga sama, comhere. Dunia ini dinamis, kita tidak perlu terlalu khawatir. Segala yang dunia ini akan selalu berubah. Tetaplah berpikir positif dan teruslah bertindak. Ya, oke. Lanjut, sabarlah dalam bekerja, jangan terlalu banyak mengeluh. Banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi Anda saat ini. Perbanyaklah apa? Perbanyaklah apa? Bersyukur. Apa? Bersyukur. Syukuri apa yang hidup Allah jalani. Melakukan Yang terbaik. amazing Spider-Man. Lanjut. Jangan nih. Siapa ini? Ini semuanya adalah emak-emak. Ya. saya dikelilingi oleh emak-emak seprovinsi Sumatera Utara. Ini apa? Ikatan Bidan Indonesia, ya, Provinsi Sumatera Utara. Oke. Kerjakanlah pekerjaan Anda secara maksimal dan optimal. Di luar sana banyak orang yang butuh kerjaan. Bersyukur. Itu dia. Ya, maka Anda harus apa? Bersyukur. Anda punya posisi apa sekarang ini? Ibu sudah pensiun? Sudah. Kenapa kok cepat kali? Bapak. Habis masanya. Oh, masa suami. Oke. Maka muncullah kata motivasi berikutnya. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Nah, itu dia. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Oke, kalau Anda punya posisi hari ini, jangan sombong. Itu ada masanya. Periodenya udah jelas. Dari tahun sekian, ya. Kita lagi 2024. Sebelum itu pun udah selesai semua, ya kan? Nah, itu dia. Oke, lanjut. Winner mindset to win your life and success. You're a winner. Ya, Anda itu harus memenangkan apa? Mindset Anda. Ya. Oke, supaya apa? Supaya Anda bisa memenangkan hidup Anda dan sukses Anda. Kenapa? Karena tidak jarang di antara kita terlalu mendengarkan omongan orang lain, betul nggak? Ya. Nggak prinsip. Ya, orang mau ngomong gini biarin, orang mau ngomong gitu biarin, gitu ya. Yang penting kita on the track, ya. Yang penting kita on the track. Ya, kita tetap di jalurnya. Iya, itu dia. Oke. Nah, luaskan cara pandang agar dapat meluaskan apa? Tindakan. Ya, kalau kita pertama dengan orang yang punya wawasan luas, maka akan lebih gampang, lebih mudah. Ya, oke, kenapa? Kita akan terus menerima asupan-asupan yang positif. Oke, kata bisa dapat dikalahkan dengan kata mau. Jadi dia, bo. Ya, kata bisa dapat dikalahkan dengan kata mau. Apa artinya? Ya, kalau Anda mau pasti bisa. Kalau Anda nggak mau pasti nggak bisa. Orang nggak mau tuh banyak alasannya, benar ya? Gimana kan bisa kita buka bisnis? Nggak bisa lah. Nanti payah gini segala macam. Intinya dia nggak mau. Udah, kalau orang udah mau pasti dia akan mengusahakan, betul? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu dia. Oke? Nah, seperti itu. Lanjut. Ya, apa saya bilang di sini? Ya, membangun SDM yang handal bukan saja menciptakan perusahaan yang profesional, tapi juga hasil yang exceptional. Apa arti exceptional? Artinya adalah luar biasa, gitu dia. Oke, jadi kalau misalnya DWP ini mau sukses, DWP Dishub ini mau hebat, berjaya, maka perkuatlah SDM-nya dengan kegiatan seperti ini. Ya, kayak perkuatlah SDM-nya. Ya, intinya itu adalah di SDM-nya. Negara ini pun juga bisa kuat kalau SDM-nya bagus. Tapi jangan lupa, Bu, ya, SDM yang kuat itu dimulai dari mana? Dari ibu semuanya. Dari mana itu? Dari rumah tangga. Gitu dia. So Indonesia can be strong from home. Jadi Indonesia itu, Bu, dia bisa kuat. Berasal dari mana? Dari rumah. Gitu dia. Ya. Nah, itulah tulang punggungnya. Right? Lanjut, untuk maju dan berkembang dibutuhkan komitmen and consistency. Ibu, ini adalah filosofi dari hidup saya. C2, apa itu? C2. C2 itu artinya apa? Yaitu commitment and consistency. Kalau namanya komitmen, Bu, berarti ibu sudah punya janji. Janji pada diri ibu, janji pada keluarga ibu, janji kepada Tuhan ibu. Oke? Kalau sudah konsistensi, berarti apa? Teguh pendirian, on the track. Ibu berada di jalurnya. Ya, ibu lakukan, ibu tidak mudah terpengaruh, ibu teguh pendirian. Hello, ya, ibu tidak mudah terpengaruh, ibu punya prinsip yang bisa ibu jalankan, right? Apa saya katakan lagi? Berbicaralah dengan lugas, belajarlah dengan cerdas, bekerjalah dengan tuntas, dan beribadah dengan ikhlas agar tampak pantas dan berkualitas. Wah, itu dia.
Jadi kalau ibu bisa jalankan ini luar biasa, ya. Ibu bisa terapkan pada keluarga ibu, pada anak-anak ibu, ya. Ibu adalah sebagai pendukung dari suami ibu, maka ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Oke, nah Bu, ini adalah kantor saya, lembaga saya, bergerak di bidang pelatihan, ya, bahasa Inggris, motivasi dan outbound. Ya, ini saya kurang menambahkan satu lagi outbound. Saya juga baru pulang dari Brastagi untuk Rumah Sakit Tanjung Balai, itu di Miki Holiday. Siap dari sana ya untuk acara seminar motivasi dan outbound. Langsung saya berangkat ke Prapat. Ya, di Prapat langsung surat undangan itu ditandatangani oleh Ibu Nawal, ya, istri Pak Gubernur, ya, Pak Edi. Oke, undangan langsung ke ditandatangani oleh beliau. Kemudian saya berangkat ke Hotel Niagara Prapat, ya. Oke, jadi nah itu saya memberikan apa seminar motivasi untuk PKK, ya, tim penggerak Sumatera Utara. Mungkin ada yang berangkat ke sana? Enggak ada ya. Itu khusus PKK itu. Baru kemudian, nah ini dia Bu, ini ada sosial medianya, ya, ini ada WA-nya juga, ya, ada Instagram-nya juga. Nah ini kan foto dan video segala macam tadi sudah diambil oleh staff saya, nanti akan kita posting di sosial media, itu dia. Oke, nah baru kemudian ini baru anak mudanya Bu, oke, ya. Nanti Ibu boleh searching di Google. Nah ini adalah nama saya Yofi Andinata, ya. Ada di YouTube-nya juga, ya, website dan segala macam. Nah ini ada nomor WA saya, ya. Ada Instagram dan LinkedIn. Nah Bu, bagi ibu yang udah mau tamat anaknya, ya, tamat dari kuliah, gitu kan? Oke, mungkin dia mau kerja, saya sarankan dia ikut di sini Bu, LinkedIn. Nah ini sosial media seperti Facebook, tapi di dalamnya itu adalah banyak para pekerja, gitu dia, ya, banyak pekerja, pebisnis, gitu dia. Oke, mungkin dia bisa cari loker, ya, lowongan kerja dari situ, ya. Tapi hati-hati lowongan kerja yang menipu, ya. Yang namanya lowongan kerja itu tidak membayar, tapi kita dibayar, ya. Perhatikan ya. Nah, jadi kita mencari pekerjaan itu kita dibayar, bukan kita membayar. Dah, oke, baik. Ini adalah di akhir dari sesi saya, dan akhirnya hampir kurang lebih 1,5 jam juga saya bicara, ya, hampir kurang lebih, ya kan Bu? 52 menit. 58 menit. 58 menit, mau dihitung Pak sini. Oke, baik. Oke, ya. Baik, Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan saya. Mohon maaf kalau misalnya agak terburu-buru karena waktu yang diberikan pada saya sebenarnya hanya 30 menit saja. Nah, oke. Nah, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat ibu semuanya, terutama khususnya bagi saya. Ya, saya doakan buat ibu semuanya sehat lahir dan batin. Amin. Selamat selalu, amin. Lapang rezeki, amin. Dan terbebas dari hutang, amin. Ya. Bu, pesan saya tetaplah bersatu, ya, tetaplah bersatu. Dharma wanita persatuan harus tetap bersatu, saling mendukung, solid, kompak, ya. Jadikan ini adalah sebagai rumah kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.